Ini saya punya tulisan panjang lebar tentang bekam. Apakah bekam itu sunnah atau mubah? Ini tulisan saya di Muslim Afiyah. Apakah bekam itu sunnah atau mubah? Ini tulisan yang sangat panjang saya bawakan. Dan memang di sini ada dua pendapat. Pertama mengatakan bekam itu mubah, bukan sunnah. Dan ketika saya bawakan ini, banyak yang kaget. Banyak yang kaget ya. Mohon maaf terutama dari teman-teman kita yang praktisi bekam kaget. Bahkan dikira saya benci bekam gitu ya. Enggak. Tapi ini bukan pendapat saya, tapi pendapat ulama nih yang mengatakan bekam itu mubah, bukan sunnah. Ini pendapat ulama-ulama besar. Lihat, Syekh Soleh Al-Utsaimin, Syekh Musin Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak ya. Kitab yang sedang kita bahas ini, bapaknya mengatakan ini bekam tuh mubah, bukan sunnah. Syekh Soleh Fauzan, ulama besar zaman ini, bilang mubah. Abdul Aziz Ar-Razi dan sebagainya ini bilang bekam itu mubah aja, bukan sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah, tapi kalau sakit aja. Memperhatikan. Mengatakan bekam itu sunnah kalau sakit. Jadi kalau nggak ada indikasi, nggak ada apa-apa, bukan sunnah. Ini perhatiin ini pendapat ulama. Tapi ya kita perlu perhatikan, seandainya hukumnya mubah, dia bisa berpahala karena pahala cinta. Jadi pahalanya bukan pahala sunnahnya itu, tapi karena pahala kita cinta kepada Nabi, karena ketika kita mendengar Nabi SAW berbekam, kita berbekam, nah ini yang pahala. Ini yang sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau tahu ya, mendengar hadis Nabi SAW pernah berbekam, dan Nabi membayar 1 dinar. Maka pun Imam Ahmad pun demikian. Beliau bekam, beliau bayar 1 dinar. Dan 1 dinar ini harganya 1 kambing zaman sekarang. Jadi bayar orang bekam tuh 1 kambing. Enak banget ya gitu ya. Nah, dan ini penjelasan yang panjang. Saya bisa jelaskan ya kenapa ini mubah dan sebagainya. Ada penjelasannya. Pertama yang mengatakan bekam itu mubah. Ini ulama-ulama besar dan saya nukil ucapan teks Arabnya ya. Ini Syekh Utsaimin, innal hijamata dawaun wala sunnah. Ya, hijamah itu sekedar pengobatan bukan sunnah katanya Syekh Utsaimin. Di kesempatan lain beliau mengatakan demikian. Bahwasanya bekam itu bukan sunnah. Bahkan minum madu pun bukan sunnah katanya. Bahkan hal taqarraba ilallah bisyurbil asal la toba'an. Apakah minum madu itu sunnah? Enggak katanya beliau. La toba'an. Toba'an itu bahkan tidak penekanan. Nah demikian juga dengan bagi mereka yang mengatakan bekam itu sunnah. Itu bukan katanya. Enggak. Demikian juga ini Syekh Musin Abdul Badar, beliau mengatakan bekam itu bukan sunnah. Demikian juga Syekh Soleh Fazan mengatakan al-hijamatu mubahatun. Hijamah mubah, bukan sunnah. Demikian Ar-Raji juga demikian. Dan yang lain-lain ini mengatakan demikian. Nah, ini ucapan-ucapan lama saya nukil. Nah, sedangkan yang mengatakan sunnah dibutuhkan ketika sakit. Jadi kalau sakit dibekam itu sunnah. Ya, makanya dikatakan bekam sunnah dianjurkan jika ada kebutuhan. Annal hijamata sunnatun mustahabatun limanih taja ilaiha. Kalau yang butuh. Jadi kalau nggak ada indikasi, nggak ada apa, bekam bukan sunnah. Dan saya pendapat dari Syekh Ishaq Al-Huwaini, mereka mengatakan adat atau sunnah al-hijamah sunnatun laisat adatan. Sunnah bekam sunnah seperti itu. Jadi ada dalil persisihan dari para ulama antara apakah bekam itu sunnah atau mubah. Dan yang mengatakan sunnah pun itu sunnah ketika berobat. Kalau sakit, tapi kalau nggak ada indikasi, nggak ada apa, itu bukan sunnah. Dan sekali lagi ini bukan perkataan saya, ini perkataan ulama-ulama. Saya hanya menukil. Ya, bukan perkataan saya. Ini hanya perkataan para ulama. Nah, dari mana demikian? Sekarang bagaimana? Apa sisi pemikirannya? Kapan itu sunnah, kapan itu mubah? Ini kembali kepada adat. Ya, sehingga perbuatan Nabi SAW itu tidak langsung dihukumi dengan sunnah begitu. Sama kayak tadi rambut gondrong, kemudian ciri-cirinya Nabi jalan beliau cepat, ya seperti seolah-olah menurun. Apakah kita bilang itu sunnah? Enggak. Yang pertama, katanya ulama yang mengatakan bahwasanya bekam itu bukan sunnah katanya. Ini perkataan Syekh Fauzan. Pertama, memang pengobatan bekam sudah dikenal zaman dulu di tanah Arab. Bahkan sebelum Nabi SAW sudah ada. Itu pengobatan dari zaman dulu kala. Dan karena Nabi SAW hidup di zaman bekam, ya udah beliau bekam. Sehingga beberapa ustadz juga atau ulama yang mengatakan, sekiranya Nabi SAW hidup di zaman Jawa, beliau kerokan. Kalau sakit beliau kerokan. Ya, kalau memang beliau itu diutus di tanah Jawa, ya, orang Jawa saat itu sakit masuk angin kemudian dikerok punggungnya. Nabi SAW juga kerok gitu loh. Sesuai. Dan makanya tadi Syekh Fauzan mengatakan jadi bekam sekedar metode pengobatan begitu. Bukan sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Badr dan sebagainya. Ya, jadi itu sisinya. Dan Nabi SAW kemudian mengeluarkan pujian-pujian itu memang ya begitu ya. Beliau sisi kemanusiaan. Sebagaimana beliau sebaik-baik lauk adalah idam, cuka. Nah, beliau memuji ya makanan saat itu, yaitu ketika beliau makan cuka, beliau mengatakan ya sebaik-baik lauk adalah cuka. Sekarang pertanyaannya apakah makan cuka sunnah gitu loh? Jawabannya enggak, memang zaman itu ya makanannya itu dan makan yang enak dan Nabi SAW pun memuji.
memuji saat itu sebaik-baik ini. Dan demikian juga dengan bekam ya. Khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah. Beliau puji. Dan lantas pujian ini apakah langsung sunnah? Belum tentu, katanya ulama yang mengatakan mubah. Sebagaimana tadi, sebaik-baik lauk adalah cuka, idam. Ya, apakah kita bilang makan cuka sunnah sekarang nih? Seperti itu. Ya, buktinya Nabi SAW puji loh. Dan ini banyak ya. Pembahasan yang sangat banyak. Intinya kurang lebih para ikhwan sekalian ya. Pertama, kita saling menghormati. Kalau ada yang bilang mubah, ya udah mubah. Jangan dituduh anti sunnah atau anti tibun nabawi. Ini ulama loh. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mengatakan itu sunnah, ya jelas silahkan. Nggak apa-apa. Ini perkara ikhtilaf ijtihadiyah. Yang intinya jangan saling nuduh gitu ya. Kalau yang meyakini tiba-tiba mengatakan bekam itu mubah, langsung kaget semuanya. Ya. Terutama praktisi bekam. Kamu ini pengen menghancurkan sunnah, pengen apa, dan sebagainya. Kaget gitu loh. Padahal ini ulama-ulama besar yang mengatakan. Ada yang mengatakan sunnah, itu nggak apa-apa juga ya. Kalau sakit ketika dibutuhkan. Dan ini penjelasan panjang, saya pengen jelasin panjang lebar ya. Kapan-kapan kita lanjutkan. Mungkin demikian insya Allah.